Oke, sudah mulai direkam. Selamat siang untuk kita semua, Ibu-ibu. Siang, Bu. Sebelum saya tampilkan presentasi saya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan presentasi ini lancar dan tidak ada halangan. Berdoa dimulai. Terima kasih, amin. Saya lanjutkan presentasi saya. Tampak Bapak Ibu, nampak Ibu-ibu? Nampak, Bu. Jelas ya? Iya. Jelas ya? Oke. Jelas. Untuk kali ini saya presentasikan di in-house training kita mengenai assessment. Nah, sebelum mulai, kita sudah sebagai guru sudah terbiasa mendengar kata assessment. Menurut ibu-ibu, apa yang ibu bayangkan mendengar kata assessment tadi? Boleh, Bu Yasni? Kalau kata asesmen disebut, saya langsung terbayang tentang penilaian. Oke. Bu Santi? Sama Ibu, penilaian. Penilaian, Boros? Sama Bu, penilaian. Sama penilaian. Nah, baiklah, agenda sesi kita kali ini mengenai assessment, dia khusus di pengenalan saja. Benar sekali, biasanya kita mendengar kata assessment pasti langsung ke penilaian. Padahal sebenarnya akhirnya nanti penilaian itu bukan hanya tes tertulis seperti yang kita biasa lakukan, tapi penilaian dimulai dari ketika kita awal belajar prosesnya sampai akhirnya. Untuk assessment yang akan kita bahas nanti, itu ada mengenai prinsip assessment itu sendiri, ada prinsip pembelajarannya, kemudian keterkaitan antara assessment dengan prinsip pembelajaran. Dan terakhir nanti ada alur assessment-nya. Untuk prinsip pembelajaran, itu ada 5. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Dan yang kelima, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Untuk assessment itu sendiri, ada 5 prinsip juga. Yang pertama, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi ketiganya satu paket. Kemudian yang kedua, assessment perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Assessment dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, sehingga memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, maupun orang tua. Kemudian, assessment meliputi berbagai bentuk. Jadi, dia tidak hanya satu jenis saja. Assessment itu meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai. Jadi, tergantung materinya juga. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Artinya memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran. Nah, apa keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran? Memiliki 5 keterkaitan, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka.
Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitranya. Dan kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang terakhir, mengenai alur, asesmen dalam alur penerapan pembelajaran itu dia dimulai dengan tahapan persiapan. Tahapan persiapan, kemudian tahapan persiapan ini dia biasanya berbentuk rapat ya antara komite. Sekarang kita disebut dengan komite ya Bu ya. Kemudian tahap pelaksanaan tentu asesmen itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran nantinya. Kemudian dievaluasi, hasil evaluasi itu nantinya ditindaklanjuti. Sebagai tambahannya, untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis asesmen yang akan kita gunakan, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, sampai di sini yang saya sampaikan mengenai asesmen, pengenalan asesmen. Untuk ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh kita saling berdiskusi? Atau sebelum berdiskusi, ada yang mau ice breaking dulu? Bu Ros sepertinya mempersiapkan ice breaking. Bu Yasni, Bu. Bu Yasni. Silakan Bu Yasni. Boleh. Bu Santi. Bu Santi. Ayo, siapa yang mau? Oke, Bu Yasni, kita persilahkan Bu Yasni ice breaking-nya. Saya coba dulu Bu ya. Sudah Bu? Nampak? Apa yang ditampakkan Bu? Ini ada saya belum ya? Belum muncul. Gimana caranya? Oke, bentar. Sudah? Saya share. Nampak? Oke. Ada Bu? Nampak. Oke. Baik Ibu-Ibu, kita ice breaking sebentar. Ini hanya nyanyian sederhana yang kita semua mungkin sudah tahu nyanyinya. Judulnya Teringat Selalu. Ya, teringat pada suatu waktu. Nah, ini nyanyinya saya tampilkan di layar, tapi kita ganti judulnya dengan Anu. Nah, jadi Ibu-Ibu, mari kita bernyanyi semua. Yang berwarna kuning, waktu, rumah, hati, temu, kita ganti dengan Anu. Ya, paham Ibu-Ibu ya? Boleh. Boleh. Ayo kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Teringat pada suatu anu. Ganti dengan anu, Bu. Ku berjalan di muka anumu. Rasa bergetar dalam hatiku, ingin ku beranu. Sekilas tampaklah engkau di balik anu,
tersenyum jika menusuk anuku, apa daya kejaksaan anu nurani terganggu di setiap anu, teringat selalu pada anumu, ingin lekas anumu. Oke, saja ibu-ibu untuk speaking kita kali ini. Saya kembalikan kepada Bu Melda. Terima kasih Bu Yasni. Sungguh anu sekali ya Bu ya. Kita kembali ke presentasi tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita boleh berdiskusi mengenai assessment, prinsip assessment, prinsip pembelajaran, keterkaitan antara assessment dan pembelajaran, serta alurnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya sangat senang, artinya ibu-ibu semua sudah paham. Boleh Bu Melda? Boleh Bu Yasni. Di apa prinsip yang ketiga, Bu? Prinsip yang ketiga, Iya. Mohon dilihat presentasinya lagi, Bu. prinsip pembelajaran atau prinsip assessment Ibu? Yang ini yang ada bersifat adil, valid gitu. Prinsip apa Berarti tadi? prinsip assessment, prinsip assessment. Iya. Mohon dijelaskan Ibu maksudnya itu. Jadi, assessment dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi, di sini assessment yang dimaksud secara adil, valid, dan dipercaya itu, Ibu, kita tahu anak kita tidak sama semua kepintarannya, kecepatannya, daya tangkapnya. Nah, kita assessment di sini harus melihat masing-masing siswa tadi. Jadi kalau dulu cerita dosen saya, tidak mungkin monyet kita suruh berenang, sementara ikan kita suruh memanjat. Nah, di sini sama. Ada anak yang memang dia sudah memiliki talenta olahraga. Tidak mungkin kita paksakan dia untuk bisa melaksanakan eksperimen kimia yang melihat sampai detail-detail gitu, Ibu. Jadi kita harus assessment ini itu tadi dikatakan tidak hanya satu jenis, Ibu. Kita melihat dari berbagai bentuknya, prosesnya, sehingga hasil output-nya nanti keputusan tentang langkah selanjutnya kita benar-benar di sini adil. Jadi anak yang tadi olahraga tidak bisa dia praktikum, sementara anak yang menyanyi tidak mau olahraga, akhirnya kita tinggalkan tidak, tapi kita lihat bakat anak itu masing-masing. Disinilah memerdekakan anak dalam belajar itu bisa kita lakukan, Ibu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama Ibu. Ada lagi dari Bu Santi, Bu Ros? Sepertinya jaringan? Tidak? Pas, Bu. Pas. Oke, Bu Ros. Nah, untuk mempersiapkan sesi selanjutnya, Ibu-ibu boleh membaca di modul mengenai yang tadi saya sebutkan tentang assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Ibu-ibu boleh membaca dulu, memahami dan mengerjakan yang ada di LMS. Kemudian kita akan berjumpa di sesi selanjutnya untuk berdiskusi mengenai 3 jenis assessment tersebut. Baik, Bu. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ada mau bertanya dulu.
sebutkan 2 prinsip assessment. Kan tadi ada 5. Sebutkan 2 saja prinsip dari assessment. Bu Santi, boleh Bu Santi? Ya, Bu. Ya, Bu. Sebutkan 2 prinsip dari assessment. Prinsipnya adil dan akuntabel ya. Prinsipnya ya, Bu ya. Iya, prinsip dari assessment. Ada Bu Ros, 2 prinsip dari assessment sebelum kita tutup. Berkesinambungan dan bermakna, ya Bu ya. Terus sekali. Dari Bu Yasni, ada Bu Yasni? Bagian yang terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian yang tadi saya tanyakan Bu, bersifat adil dan valid. Benar sekali. Jadi dia harus terpadu juga. Jadi tidak sendiri, tidak seperti yang kita lakukan ulangan harian itu. Kalau ulangan harian saja tidak disebutkan sebagai assessment, tapi dia salah satu bentuk dari assessment yang nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk keaktifan ibu-ibu semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat sore. Sore Bu.